sholat subuh Masjid Al-Fat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan menyambung pembahasan kita mengenai kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, dan kita masih berada di kitab sholat, pembahasan mengenai sholat berkenaan dengan adab-adab imam dan juga adab-adab hari Jumat. Ini ada dua pembahasan yang agak pendek, sehingga kemudian kita gabung menjadi satu. Insya Allah akan kita bahas dua pembahasan ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Mau'izatul Mu'minin. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara teks Mau'izatul Mu'minin sebagai sebuah ringkasan dan juga teks Ihya Ulumuddin sebagai kitab asalnya. Nah, di antaranya adalah nanti ada poin yang diringkas sehingga dari 6 poin itu tersisa jadi 5 berkenaan dengan adab. Nah, ini posisi imam ini mungkin kita bukan seorang imam rawatib di sebuah masjid ya, atau di suatu masjid atau mushola, tapi yang namanya posisi imam ini penting untuk kita karena utamanya ya sebagai seorang laki-laki, apalagi sebagai seorang kepala keluarga, itu harus punya kompetensi untuk menjadi imam gitu ya. Jadi ketika ini utamanya untuk yang anak muda ya, ketika mau menikah itu bukan hanya jadi imam rumah tangga, harus siap untuk jadi imam sholat ya, harus siap untuk menjadi imam sholat. Nah, sehingga kemudian adab-adab berkenaan dengan imam ini juga penting untuk kita bahas ya, sebagai informasi sehingga di saat dibutuhkan itu kita bisa mengaplikasikan. Karena seringkali ya di masjid-masjid, di fasilitas umum ya, itu dibutuhkan adanya imam-imam dadakan karena sholatnya itu per kloter gitu ya, per kloter sesuai dengan kesempatan dan waktu yang ada dimiliki oleh orang-orang yang ada di fasilitas umum tersebut. Maka kembali adab menjadi imam ini penting untuk kita semua. Baik, kita langsung bahas, masuk ke wadhaiful imam. Ini kalimat kewajiban ini sebenarnya adalah bahasa pengalihbahasaan dari kata wadhaif, tugas-tugas. Jadi kewajiban di sini bukan dalam artian fikih yang kalau dikerjakan itu dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Tidak. Tapi ini adalah wadhaif, tugas-tugas yang sifatnya itu keutamaan, yang kalau kita tinggalkan atau kita abaikan, maka keimaman kita itu akan menjadi cacat. Keimaman kita itu akan menjadi bermasalah, bahkan bisa jadi memunculkan dosa. Bisa jadi seperti itu. Nah, Al-Imam Al-Ghazali beliau menyatakan bahwa ada 4 yang harus diperhatikan berkenaan dengan wadhaiful imam ya. Alal imam wadhaif qabla shalah, yang pertama adalah tugas-tugas sebelum salat, wa fil qiraah, dan tugas-tugas berkenaan dengan bacaan salat, wa fi arkanis shalah, dan tugas-tugas berkenaan dengan rukun-rukun salat, wa ba'das salam, dan juga tugas-tugas berkaitan dengan salam dan setelahnya dan setelah salam. Jadi kalau kita rangkum ini ada 4 poin ya. Jadi pembahasan adab-adab imam ini kita rangkum dalam 4 poin. Nah, poin sebelum salat inilah tadi yang sempat kita singgung. Kalau di Ihya Ulumuddin itu ada 6 poin. Ada 6 poin. Sedangkan kalau kita buka Mau'izatul Mu'minin sebagai ringkasan atau rangkuman dari Ihya Ulumuddin, itu hanya mencakup 5 poin yang insya Allah nanti akan kita sebutkan satu persatu. Nah, itu sebagai informasi. Jadi kalau membaca Mau'izatul Mu'minin dan baca Ihya Ulumuddin nanti akan ada perbedaan sedikit. Nah, kemudian dalam hal membaca ini nanti ada 3 poin, dalam hal rukun ada 3 poin, dan salam dan setelahnya itu ada 3 poin. Nah, ini sebagai peta general, peta umum untuk pembahasan kita subuh hari ini berkenaan dengan adab ini. Yang pertama, kita masuk ke sebelum sholat. Jadi sebagai seseorang yang ditarsyih itu apa? Dicalonkan menjadi seorang imam ya, baik itu di masjid seperti Al-Fat ini yang memang sifatnya rawatib, ataupun
di masjid-masjid yang ada di fasilitas umum yang biasanya pakai jurus telunjuk, saling tunjuk. Nah, siapapun yang ditunjuk menjadi imam, ini harus perhatikan ini dengan baik. Ya, ada saat-saat atau waktu-waktu di mana sebaiknya kita tidak maju menjadi imam. Nah, ini disebutkan alla yataqaddama lil imamah ala qaumin yakrahunahu. Yang pertama adabnya adalah tidak maju sebagai imam untuk jamaah yang tidak suka dengan orang tersebut. Nanti akan kita jabarkan lebih jauh. Tidak suka di sini maksudnya apa? Wa alla yataqaddam wa wara'ahu man huwa afqahu minhu. Dan juga tidak maju menjadi imam sedangkan ada yang lebih berhak untuk menjadi imam daripada dia. Illa kecuali idzam tana'a man huwa aula minhu. Kalau orang yang lebih utama dari dia itu menolak, tidak mau jadi imam, falahu taqaddum, maka dia boleh untuk maju menjadi imam. Ya, statusnya makruh kalau tidak mengutamakan orang yang lebih baik dari dia. Wa yukrahu 'inda dzalika al-mudafa'atu. Kenapa sebaiknya dia maju kalau orang yang lebih utama itu menolak, agar tidak terjadi kamu saja gitu. Nggak jadi sholat gara-gara tunjuk-tunjukan siapa yang mau jadi imam. Nah, ini teks yang kemudian akan kita bahas. Pertama, jamaah tidak menyukai. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dalam hadis, satu di antara 3 orang yang pahala sholatnya tidak akan naik dari kepalanya. Maksudnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Sekali lagi pahalanya, bukan sholatnya. Sholatnya sah tapi pahalanya mungkin hilang. Salah satunya adalah imam yang jamaahnya itu membenci imam tersebut, tidak menyukai imam tersebut. Teksnya umum, tapi Said Sabiq mengatakan bahwa maksud dari teks hadis itu adalah tidak menyukai dalam konteks agama. Sebagai satu contoh, imamnya hafiz Quran tapi pemabuk misal. Orang nggak suka, walaupun ini ekstrim dan nggak tahu, sepertinya nggak ada gitu ya. Mungkin tidak ada, kalau dalam logika kita tidak ada. Tapi katakanlah seperti itu, sehingga jamaahnya tidak suka, maka tidak boleh dia jadi imam walaupun dia hafiz Quran. Kenapa? Ya, karena memang tidak sukanya jamaah itu ada landasan syar'inya. Tapi kalau tidak sukanya itu karena gengsi atau karena merasa dilangkahi, nah ini rasa tidak suka yang seperti ini yang kemudian harus diluruskan. Kadang-kadang kita, anak-anak kita misalnya yang masih remaja, masih 15-16 tahun tapi sudah menghafal banyak Al-Quran, itu kadang-kadang orang-orang tua itu gengsi untuk didorong jadi imam maju ke depan. Kemudian beralasan dia masih kurang pengalaman. Imam Syafi'i didorong jadi mufti, jadi ulama itu sejak remaja. Didorong untuk berfatwa oleh Imam Malik. Jadi gurunya mendorong muridnya. Nah, kita harusnya dalam mendidik anak juga seperti itu. Betul bahwa ada potensi kesalahan karena masih muda, karena kurang pengalaman. Tapi manusia mana yang bisa sempurna, kan pertanyaannya begitu. Kita pun yang sudah banyak pengalaman sekalipun itu tidak menutup kemungkinan untuk salah, misal seperti itu. Nah, hanya kalau misalnya masalahnya adalah fikih sholat, ya sudah kita ajarkan dulu fikih sholat, tidak lama itu, sehingga anak itu bisa maju ke depan, dilatih menjadi imam sholat, misal contoh seperti itu. Jadi ketika seseorang itu tidak menyukai imam karena sebab-sebab yang tidak jelas, maka itu tidak masuk dalam konteks ini. Apalagi kalau ketidaksukaannya itu bersifat personal. Nah, tapi kalau bersifat kolektif, berjamaah, berarti memang ada yang salah dari imamnya. Kalau kolektif, tapi kalau 1-2 orang, nah ini harus dirinci dulu apa sebabnya. Oh, sebabnya karena, mohon maaf, misalnya imamnya bertato.
Nah, itu bisa diterima secara syar'i. Karena dibagi beberapa pendapat misalnya, tidak sah kalau jadi imam kita. Bagi dia sah mungkin karena dia dalam kondisi uzur. Sehingga dalam kondisi uzur itu diterima sholatnya. Seperti orang yang bacaan Al-Fatihahnya salah. Bagi dia sah sholatnya, tapi kalau dia jadi imam, makmumnya tidak sah kalau makmumnya benar bacaan Al-Fatihahnya. Itu sebagai satu contoh. Maka ketika makmum tidak suka ada imam yang maju karena sebab-sebab yang ada landasan syar'inya, landasan aturan agamanya, maka itu sebaiknya tidak dilakukan. Artinya imamnya itu tidak maju ke depan. Nah, itu berkaitan dengan jamaah tidak suka. Jadi ini terikat dengan syarat dan ketentuan, bukan sembarang tidak suka. Kalau sembarang tidak suka, tidak akan ada imam yang berhak maju ke depan. Si A maju, nanti kelompok B tidak suka. Si B maju, nanti kelompoknya A tidak suka, sehingga tidak ada yang jadi imam. Kalau kita pakai rasa tidak suka tanpa dibatasi. Sehingga ketidaksukaan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ketidaksukaan yang dilandasi alasan syar'i yang benar. Ya, bukan karena ego, merasa dilangkahi dan seterusnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tidak maju menjadi imam kalau ada yang lebih utama dari dia. Standar utama menjadi imam itu nomor satu adalah qiraah, bacaan. Ini teksnya afqah, lebih faqih. Afqah itu artinya orang yang ahli di bidang fikih. Konteksnya ya. Sedangkan dalam hadis itu disebutkan yang pertama adalah aqra, yang paling benar bacaannya. Baru kalau sama standarnya afqah, yang lebih faqih. Nah ini. Jadi konteksnya adalah seolah-olah beliau ini mau mengatakan qiraah itu nggak usah dibahas lagi karena itu sudah jadi standar dasar. Orang yang qiraahnya tidak benar seharusnya tahu diri gitu, tidak memposisikan diri atau mencalonkan diri menjadi imam. Nah, yang jadi masalah adalah di fasilitas-fasilitas umum. Bahkan terkadang di masjid-masjid ini, alhamdulillah di Al-Fat itu imamnya bacaannya sudah luar biasa, Masya Allah. Tidak kul lagi. Tapi di beberapa masjid, utamanya masjid-masjid kampung yang memang dibangun hanya dengan semangat agar ada masjid atau tempat ibadah, itu kadang-kadang tidak memperhatikan bagaimana kualitas imam di kampung-kampung. Walaupun di perkotaan tidak menutup kemungkinan ada juga yang seperti itu. Biasa masjid-masjid milik swasta, perorangan lah katakan begitu ya, masjid-masjid milik perorangan. Nah itu kadang-kadang karena imamnya harus dari keluarga sehingga bacaan itu tidak diperhatikan lagi. Nah ini hal yang salah yang harus kita luruskan, bahwa standar imam itu aqra, yang paling benar bacaan Al-Fatihahnya. Kalau sama-sama benar baru ke level yang kedua, afqah. Kalau sama, kalau dalam hadis itu yang lebih duluan hijrah. Yang lebih duluan hijrah, artinya standar kemuliaan dalam masyarakat baru dipakai itu. Kalau sama baru pakai umur. Nah, kalau di kita itu banyak yang umur ditaruh di nomor 1 begitu, padahal dalam hadis itu nomor 4 itu penentu akhir. Yang penting itu adalah aqra dulu, yang paling bagus bacaan Al-Fatihahnya. Nah, ini karena pengalaman pribadi ya, di sholat di fasilitas umum seperti stasiun itu lebih dari 50% ketika sholat menjadi makmum, imamnya itu ternyata salah bacaan Al-Fatihahnya. Ini kan menyulitkan makmum sebenarnya, karena kalau seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', orang yang bermakmum bacaan Al-Fatihahnya benar makmumnya, sedangkan imam Al-Fatihahnya salah, maka makmum itu harus mengulang sholat, artinya sholatnya batal. Opsi kedua, kalau tidak mau batal, mufarokoh. Begitu tahu bacaan Al-Fatihah imamnya salah,
berniat untuk memisahkan diri biar tidak perlu mengulang lagi. Jadi baca sendiri, kemudian juga gerakan boleh menyamai, tapi tetap diniatkan ini sholat sendiri. Itu namanya mufaroqah. Itu kan menyulitkan sebenarnya. Sehingga memang harusnya orang-orang yang kurang kapabel dalam bacaan Al-Fatihah atau dalam tahsin Al-Quran itu tidak maju menjadi imam. Jadi standarnya tahsin. Kalau sudah pernah tahsin dan diakui benar oleh gurunya, silahkan. Tapi kalau misalnya belum pernah belajar tahsin atau belajar tahsin tapi masih sering dikoreksi misalnya, nah, berarti ada beberapa poin yang perlu dibenahi dulu. Ya. Nah itu tadi. Jadi penting ya kita belajar tahsin, utamanya Al-Fatihah. Karena kalau bacaan surat kita salah itu tidak berpengaruh pada sah tidaknya sholat. Tapi kalau Al-Fatihahnya salah, ini yang bermasalah. Nah itu ya. Jadi berkenaan dengan akro. Kalau ada yang kita sadar Al-Fatihah kita salah atau kurang sempurna karena sifat-sifat huruf kita masih ada yang salah misalnya. Ya, jadi kalau sifat huruf itu bicaranya kesempurnaan, tetap boleh jadi imam, tetap sah makmumnya. Tapi lebih utama yang bacaan bagus, yang sifat hurufnya benar. Maka itu yang kita majukan. Kalau dia nggak mau, menolak, nah itu tanggung jawab dia. Kalau makmumnya itu benar bacaannya, ya mungkin dia tidak berdosa. Tapi kalau makmumnya itu ternyata bacaannya salah, ini imam akan menanggung kesalahan dari mohon maaf bukan imam ya, yang awalnya dia lebih berhak untuk maju karena benar bacaannya, itu akan menanggung kesalahan dari imam yang salah Al-Fatihahnya. Nah, jadi kalau dulu ya kami pribadi dulu mempersilahkan orang, tapi begitu sudah sering sholat di fasilitas-fasilitas umum baru paham ternyata begini realitas umat Islam. Sehingga kadang-kadang kita deg-degan juga kalau mempersilahkan orang lain untuk maju menjadi imam. Padahal mungkin ada yang lebih berhak. Seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu dan memang apalagi sudah menjadi imam rawatib di Masjid Al-Fat misalnya atau Masjid Darussalam, artinya secara tahsin bacaannya itu sudah benar, sudah diakui. Nah dalam kondisi-kondisi tertentu, apalagi sholat jahar ya, kalau sholat sir kita bisa aman. Kenapa? Karena kita bisa anggap saja bacaannya benar, karena kita nggak tahu bacaannya sir, seperti itu. Kalaupun kita tahu imamnya itu bacaannya salah, kita pernah dengar dia baca waktu sholat jahriyah, tetap nggak sah. Nah itu mengenai kriteria. Jadi imam itu berat sekali, sehingga memang harus kita penuhi syarat-syarat utama dan mendasarnya. Yang nomor satunya adalah qiraah ini. Nah kalau qiraahnya sama, baru kita majukan yang paling faqih, yang paling kuat pemahamannya terhadap hukum-hukum agama atau terhadap ilmu fikih. Ini mencakup di dalamnya adalah sunnah ya, pengetahuan tentang hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengecualian kapan seorang itu dia ada yang lebih utama, tapi dia tetap boleh maju. Kapan? Ketika imam yang semestinya jadi imam itu menolak. Termasuk diantaranya bacaannya sama bagus, tapi kemudian ada imam rawatib, maka diutamakan imam rawatib. Kalau imam rawatibnya menolak, mempersilahkan misalnya ke orang tersebut, maka boleh orang tersebut untuk maju. Nah itu ketika penentunya adalah imam rawatib, seperti itu. Atau orang yang memang punya kapasitas lebih, mempersilahkan, maka boleh. Nah tapi sekali lagi, imam rawatib ataupun yang punya kapasitas ini harus melihat situasi dan kondisi. Jangan asal mempersilahkan, apalagi di fasilitas umum. Kalau di masjid seperti ini kita sudah saling tahu gitu ya, bagaimana kualitas masing-masing pada umumnya. Tapi kalau di fasilitas umum kita belum tahu, sehingga kalau mempersilahkan orang itu bisa jadi ranjau juga gitu ya. Bisa menyulitkan juga kalau sembarangan. Seperti itu, Allah alam. Nah itu kapan sebaiknya tidak maju menjadi seorang imam. Kemudian yang kedua adalah sebagai imam harus memperhatikan waktu sholat
an yura'il imam awqatas salawat, menjaga waktu-waktu salat, fa yusalli fi awailiha, salat di awal-awal waktunya, liyudrika ridwan Allah subhanahu, agar bisa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fadlu awalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya, keutamaan awal waktu dari akhir waktu seperti keutamaan akhirat atas dunia, jauh sekali. Nah, ini kalau dalam teks Ihya Ulumuddinnya dianggap sebagai sebuah riwayat, ya, dinisbatkan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun harus kita cross check ulang, ya, karena kita pernah bahas di awal, Al-Imam Al-Ghazali seringkali menggunakan riwayat bil makna, dengan makna seperti itu, sehingga harus dinisbatkan kepada periwayatnya. Ini yang agak sulit. Tapi yang jelas ini bicara tentang fadhailul a'mal, keutamaan amal. Bagaimana keutamaan awal waktu itu jauh sekali dibandingkan akhir waktu. Nah, ketika sudah azan, imam itu jangan memperlama, apalagi yang tidak punya timer, tidak punya standar waktu. Kalau di sini kan sudah ada standar waktunya. Beberapa masjid, banyak masjid itu tidak punya standar waktu, sehingga kadang-kadang imam itu memperlama lebih dari biasanya setelah di azan. Nah, kemudian menunggunya itu dibuat lama. Kenapa kadang-kadang menunggu jamaah? Nah, sholat dengan jamaah yang tidak banyak, tapi di awal waktu itu lebih utama daripada sholat nunggu jamaah tapi di akhir-akhirkan. Meskipun sebenarnya menunggu seperempat jam itu masih awal waktu, bahkan menunggu setengah jam itu masih awal waktu. Tapi kembali bahwa ketika sudah dikumandangkan azan di suatu masjid, ketika imam itu memperlama waktu qomat, itu artinya akan menyulitkan jamaah. Jamaah punya kesibukan masing-masing. Jangan sampai terjadi jamaah sudah berkumpul, karena lama nunggu jamaah keluar lagi dari masjid. Nah, ini imamnya bersalah nanti kalau menahan waktu qomat karena tidak punya standar waktu yang jelas. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam suatu kasus sholat subuh dalam suatu ekspedisi, ya, dalam suatu safar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pergi untuk berwudu, untuk bersuci, agak jauh gitu ya. Mungkin karena Rasul lama, akhirnya mereka langsung qomat, dan yang memimpin sholat adalah Abdurrahman bin Auf. Bahkan Rasul itu masbuk pada saat itu. Nah, ini masbuk yang syar'i, karena memang kondisi bersuci, bukan karena menunda-nunda. Ya, kalau kita kan kembali ke masing-masing lah gitu ya. Kita evaluasi diri masing-masing. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat, meskipun beliau terlambat akhirnya gara-gara mereka sudah qomat duluan, kemudian Abdurrahman bin Auf jadi imam, Rasul itu telat 1 rakaat masbuk. Nah, itu beliau malah memuji para sahabat. Bagus, jadi nggak perlu ditunggu imam kalau misalnya dalam kondisi lama seperti itu, langsung aja qomat, tunjuk yang lain untuk jadi imam. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian imamnya sudah terlambat, begitu ada orang jadi imam dia marah, ya salah imamnya gitu, kenapa terlambat. Nah, ini Rasul justru mencontohkan sebaliknya. Jangan suka untuk ditunggu-tunggu. Kalau terlambat, justru harus senang ada yang menggantikan. Nah, jadi memperhatikan waktu salat. Kemudian meluruskan hati dan niat. Ini penting sekali. An ya umma mukhlishan lillahi azza wa jalla. Ketika menjadi imam itu harus diluruskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, wa muaddiyan amanatallahi taala, dan melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala fi taharatihi wa jami' syuruti salatihi, dan juga dalam bertoharoh ataupun melakukan syarat-syarat salat. Nah, ini bagian penting bagi seorang imam. Ikhlas
itu ada dalam hati. Artinya memang ada pembahasan mengenai boleh atau tidak memberikan rotib, memberikan gaji bulanan kepada imam. Kalau sekarang ini sudah jadi dalam tanda kutip ijma sukuti. Kenapa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid di seluruh negara dunia, di dunia muslim, itu imamnya, imam rawatib diberikan gaji syahri, bulanan. Nah, jangan kemudian kita bilang, tapi kan perbuatan manusia bukan dalil, dalil itu hanya hadis Nabi. Nah, ini salah juga kalimat seperti ini. Kenapa? Karena nggak mungkin semua melakukan itu kalau nggak punya dalil, kan gitu. Tidak mungkin imam-imam madhab berpendapat kalau tidak punya dalil. Kadang-kadang suka diadu pendapat ulama dengan dalil. Ini salah. Seolah-olah ulama itu tidak pakai dalil. Masalahnya adalah banyak yang tidak paham dalil yang disampaikan oleh para ulama. Karena dalil itu tidak sederhana. Istimbat, menarik kesimpulan hukum dari suatu ayat dan hadis itu tidak sederhana. Kadang teksnya bilang haram, tapi ternyata mayoritas ulama bilang gak haram. Contoh, menikahi wanita pezina. Mayoritas ulama bilang makruh, hanya satu yang bilang haram, Imam Ahmad. Kenapa? Dalam Al-Quran dibilang wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan yang demikian itu menikahi wanita pezina bagi laki-laki beriman. Teksnya diharamkan, ternyata mayoritas ulama bilang makruh. Apa mau kita bilang mayoritas ulama bertentangan dengan ayat Quran? Ini bukan hadis Nabi lagi, ayat Quran. Ya, tidak seperti itu. Tapi ada penyebab kenapa para ulama kemudian menyatakan hukumnya makruh. Ada riwayat-riwayat lain yang harus dikompromikan dengan ayat Al-Quran itu. Nah, itu sebagai satu contoh. Jadi praktek yang dilakukan secara masif itu menunjukkan bahwa ada dasarnya, ada dalilnya. Nah, seperti itu. Jadi memang pendapat atau pandangannya terbagi dua. Imam itu ada yang mengatakan boleh diberikan gaji bulanan, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalaupun mengatakan tidak boleh, itu sebabnya adalah karena ibadah itu kita tidak boleh diupah untuk beribadah. Nah, itu sebabnya. Tidak boleh diupah untuk beribadah. Jadi kenapa sampai detik ini belum ada yang mempraktekkan kalau sholat ke masjid akan dikasih 100.000? Alhamdulillah belum ada yang mempraktekkan itu. Kenapa? Nggak boleh mengupah orang untuk beribadah, itu nggak boleh. Nah, itu. Bagaimana dengan imam? Nah, kemudian orang yang melarang pun mengatakan boleh kalau diberikan wakaf atau hadiah. Jadi tidak dipersyaratkan sebagai upah. Jadi bukan istijar jatuhnya, tapi adalah iwadhan lil waqfi, sebagai pengganti lil habsi, untuk menahan seseorang tidak mencari penghidupan, menahan seseorang sebagai imam. Nah, jadi upahnya itu bukan per waktu sholat. Nah, ini idealnya begini, ini idealnya, kita bicara idealnya. Imam itu tidak diberikan upah sesuai dengan berapa kali dia jadi imam. Itu idealnya nggak seperti itu. Idealnya adalah gelondongan. Kenapa? Karena kalau diupah per waktu sholat, itu bisa seolah-olah mengupah seseorang untuk beribadah. Tapi kalau dikasih gelondongan, itu iwadhan tadi, sebagai pengganti dari habs, menahan seseorang untuk bekerja. Nah, itu berbeda. Nah, itu yang terjadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi gitu. Dan itu kalau sudah begitu, ikhlas itu insya Allah lebih terjamin, nggak mikirin duit lagi. Kenapa? Karena sudah tercukupi. Jadi kalau bicara ikhlas nggak ikhlas, itu nggak ada hubungannya dengan gaji. Ini kadang-kadang kan begitu. Guru ngaji itu nggak ikhlas, kenapa kok ditarif? Justru makin besar tarifnya itu makin ikhlas. Iya, kenapa? Udah nggak mikirin duit lagi, fokus ngajar. Kalau gajinya kecil, itu justru nanti akan mikir gimana caranya untuk bisa dapat duit lagi. Nah, ini jadi nggak ikhlas. Nah, ini
Jadi ikhlas itu tidak berhubungan dengan diberi gaji atau tidak. Kalau diberi gaji tadi ya ada khilaf. Memang ada perbedaan pendapat, tapi untuk keluar dari perbedaan pendapat itu, bagaimana upah itu bukan sebagai upah menjadi imam, tapi upah menahan seseorang untuk tidak bekerja. Upah untuk menahan seseorang, mengikat seseorang dengan komitmen. Berbeda dengan mengupah seseorang untuk jadi imam. Jadi secara umum jangan per waktu sholat. Itu khilafnya agar tidak jatuh dalam mengupah untuk sholatnya, bukan mengupah untuk menahan waktunya. Baik. Kemudian imam juga harus menjaga kesucian batinnya, tidak hanya ikhlas, tapi juga bagaimana ketika menjadi imam itu tidak disertai dengan niat-niat yang lain. Nah, ini kadang-kadang orang maju di masjid-masjid fasilitas umum itu untuk menunjukkan bahwa dia itu yang layak menjadi imam. Nah, ini yang bermasalah. Kadang-kadang kan niat kita tadi, ada yang takut kalau makmumnya itu yang maju, orang lain yang maju itu bacaannya salah. Nah, itu niatnya masih oke, masih on the track gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang niatnya maju untuk memperlihatkan hafalannya banyak, yang dibaca akhirnya surat-surat yang nggak diketahui oleh orang banyak. Nah, ini berarti ada niat yang harus diluruskan. Kalau kita bisa menjaga keikhlasan niat kita, silahkan baca surat-surat yang lain, tapi tetap dijaga karena ini fasilitas umum, orang ingin buru-buru, maka jangan sampai dibaca yang panjang-panjang. Nah, sudah fasilitas umum, suratnya nggak diketahui orang, nggak bisa dikoreksi kalau salah, kemudian juga panjang lagi bacaannya. Ini kelihatan sekali pengen pamer gitu ya. Nah, ini harus dijaga, jangan sampai seperti itu. Kemudian juga menjaga kesucian lahir. Ini tidak usah ditanyakan lagi, karena kalau tidak dijaga, tidak sah sholatnya, dan dia akan menanggung ya sholat makmum yang sebenarnya batal, tapi karena makmum tidak tahu, tidak batal untuk si makmum. Nah, itu ya, itu uzur ketidaktahuan. Kemudian meluruskan shaf, ini juga keharusan seorang imam. Kalau kita tidak hafal di fasilitas umum, misalnya kita didorong jadi imam, kita tidak hafal bahasa Arabnya sawu sufufakum, itu bukan syarat. Bukan syarat menyuruh meluruskan shaf dengan bahasa Arab, itu tidak harus. Ya, pakai bahasa Indonesia saja, rapat dan luruskan shaf, itu sudah cukup. Daripada kita nggak melakukan ya gara-gara merasa saya nggak tahu bahasa Arabnya, sehingga kita tidak lakukan. Ini penting, meluruskan dan merapatkan shaf. Meskipun ini bukan rukun. Sehingga ketika ada kondisi-kondisi seperti waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak terulang lagi seperti Covid kemarin, yang shafnya itu harus dijarak, itu jangan sampai ada terjadi penolakan-penolakan seolah-olah ini adalah bagian dari rukun sholat atau syarat sahnya sholat. Ini sifatnya adalah katakanlah sunnah. Sunnah diadu dengan darurat, menang darurat, menang yang wajib menjaga keselamatan, itu wajib hukumnya. Diadu dengan merapatkan shaf sholat yang sifatnya sunnah, ya harus merenggangkan sholat, merenggangkan shaf sholat. Nah, itu kalau kita pakai usul fiqh itu gampang sekali sebenarnya memutuskan, cuma kadang-kadang kita pakai emosi. Nah, itu jadi itu tadi, ketika memang ada kondisi harus renggang, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau bisa dirapatkan, diluruskan, lurus itu tetap utama ya. Nah, kalau dirapatkan, ada kondisi dia bisa dirapatkan tapi tidak dirapatkan, maka ini akan kehilangan banyak sekali keutamaan dari pahala sholat. Nah, kemudian mengeraskan suara takbir. Ini kadang-kadang imamnya itu bertakbir, makmum yang di ujung itu nggak dengar. Nah, ini berarti nggak tahu adab jadi imam. Kalau tahu adab jadi imam, itu jangan pakai standar suara normal seperti kita lagi bicara, tidak, itu harus dikeraskan. Agar apa? Agar makmum itu mendengar. Ini jangankan saf kedua, ketiga, saf pertama saja tidak dengar, yang 5 baris ke samping itu tidak dengar. Nah, itu tidak jarang yang seperti itu imam. Ini salah.
Artinya imam ini tidak tahu adab menjadi imam, harus dikeraskan. Nah, takbir makmum itu harus dipelankan. Ini juga tidak jarang kita temui. Ada makmum, imam sudah takbir Allahu Akbar, makmumnya itu kan masih niat. Begitu dia angkat takbir Allahu Akbar, bikin kaget makmum di sebelahnya. Nah, ini tidak tahu adab sebagai makmum, gitu ya, tidak tahu adab sebagai makmum. Kecuali dalam kondisi di mana imam itu safnya panjang, kemudian mic-nya mati, maka makmum yang di tengah itu harus menjadi penyambung suara. Dia dengar samar-samar, itu artinya dia harus sadar yang belakangnya itu kemungkinan nggak dengar. Maka dialah kemudian yang menjadi penyambung suara ke belakang. Allahu Akbar. Itulah asal usul dari adanya imam kedua. Imam kedua di sini bukan dalam artian memimpin sholat, bukan, tapi yang mengeluarkan suara. Seperti di Masjidil Haram kan begitu. Ketika Allahu Akbar itu ada yang menyusul kan di belakangnya. Allahu Akbar. Sebenarnya tidak dibutuhkan lagi di zaman kita. Itu zaman dulu kan tidak ada mic, jadi pakai itu, pakai imam kedua. Sebenarnya tidak dibutuhkan lagi, tapi kalau mau tetap dipraktekkan ya tidak ada masalah, karena memang itu dipraktekkan di zaman salaf. Sama seperti azan 2 kali, itu juga sama, kan bicara fungsional, ya fungsional. Kalau dulu azan 2 kali karena tidak ada mic untuk memperingatkan orang, karena tidak ada jam tangan untuk memperingatkan orang, maka ada azan 2 kali. Nah itu, kalau mau dipraktekkan ya tidak ada masalah, fungsional saja. Baik. Kemudian itu ya tadi ya, jadi makmum tidak mengeraskan suara kecuali untuk menjadi penyambung suara imam ketika dibutuhkan. Kemudian nah ini timing, makmum hendaknya mengakhirkan takbir sedikit setelah imam. Artinya jangan sampai menyamai atau bahkan mendahului. Ini kalau mendahului hukumnya haram. Mendahului hukumnya haram. Ulama beda pendapat sah atau tidaknya. Setidaknya jatuh mufarokoh, memisahkan diri jadi dari makmum, gitu ya. Kalau menyelisihi gerakan imam, itu tidak boleh. Maka tunggu imam selesai takbir baru bertakbir. Kemudian ini berkenaan dengan bacaan sekarang, sir dan jahar. Kapan baca secara sir, kapan baca secara jahar. Nah, kalau sir itu adalah ketika kita baca Al-Fatihah, ta'awudz itu dengan sir. Kemudian Al-Fatihah, iftitah dan ta'awudz itu dibaca sir. Al-Fatihah dan surat itu dibaca jahar. Ini berkaitan dengan qiraah ya. Ini kita sudah paham insyaallah. Dan juga 2 rakaat pertama untuk sholat maghrib dan isya. Kalau subuh kan cuma 2 rakaat, jadi semuanya dijaharkan. Ini juga kita sudah tahu. Kemudian amin. Nah ini amin ini berbeda dengan gerakan sholat. Aminnya makmum itu boleh sama dengan imam, berbeda dengan gerakan sholat. Kalau gerakan sholat makmum harus lebih mundur dari imam. Tapi kalau amin itu bersamaan. Kalau lebih dulu dari imam itu makruh. Ya. Imam belum selesai waladdallin, lidahnya belum en. Makmum sudah amin, ini sering. Ya kalau anak-anak biasalah, anak-anak nggak sabaran, tapi kadang-kadang orang dewasa juga ikut. Nah ini salah. Ini berkaitan dengan sir dan jahar. Kemudian, nah ini posisi berhenti, ada 3 posisi berhenti. Ya, sakatat yang harus kita lakukan sebagai seorang imam. Yang pertama adalah setelah takbiratul ihram memberikan kesempatan makmum untuk membaca doa iftitah. Nah ini. Jadi kita tergantung tempat. Biasanya makmum itu pakai standar doa iftitah apa? Kalau pakai standar doa iftitah mazhab Syafi'i agak panjang. Makanya kalau dipakai di Masjidil Haram, kok imamnya pendek sekali? Karena doa iftitahnya pendek gitu. Jawabannya itu. Nah, kalau imamnya ada di Indonesia, ya sadar diri pakai doa iftitah yang panjang. Maksudnya adalah memberi jeda yang panjang agar makmum bisa membaca doa iftitah. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah membaca Al-Fatihah, memberikan jeda untuk makmum untuk membaca surat
Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kita sudah bahas kemarin, untuk menjamak keharusan membaca Al-Fatihah dan keharusan mendengarkan bacaan surat. Maka dikasih jeda biar makmum bisa baca Al-Fatihah sedangkan imam belum baca surat. Nah, kemudian sebelum ruku setelah baca surat ya, minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Jangan minal jinnati wan nas, Allahu akbar, seolah-olah Allahu akbar itu bagian dari surat An-Nas. Nah, itu yang dicegah agar tidak menimbulkan kesan bahwa takbir itu bagian dari surat An-Nas, atau sebaliknya bahwa An-Nas itu bagian dari takbir. Nah, ini untuk makmum tentang baca surat Al-Fatihah sepertinya sudah kita bahas kemarin ya. Ya, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh hanya mendengar, ada yang mengatakan harus tetap membaca. Itu pendapat jumhur, harus tetap membaca Al-Fatihah. Nah, untuk surat, makmum tidak boleh baca ketika sholat jahriyah. Imam baca Al-Fatihah, baca An-Nas, jangan diikuti baca An-Nas, dengar. Ya, karena kita punya keharusan untuk mendengar. Kecuali kalau sholat sirriyah, ini jangan hanya baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah kita ngelamun. Nah, kita tetap baca surat agar tidak terbuang waktunya sia-sia, apalagi kemudian menghilangkan kekhusyuan sholat. Atau bacaan imam tidak terdengar, sholat jahriyah tapi bacaan imam tidak terdengar, maka kita baca Al-Fatihah dan baca surat. Nah, itu tadi. Kemudian keharusan imam yang lain adalah meringankan bacaan sholat. Nah, ini takhfif, prinsip meringankan ini penting, bukan hanya berkaitan dengan panjang bacaan, tapi juga berkenaan dengan gerakan-gerakan sholat. Itu jangan sampai diperlama, apalagi kalau di masjid-masjid fasilitas umum yang tadi kita bahas ya. Nah, ini hadis dari Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Kalau kalian sholat mengimami orang-orang, maka ringankanlah, karena ada yang lemah, ada yang tua, ada kebutuhan gitu ya. Nah, jadi jangan diperberat. Nah, ini standar pendeknya agak sedikit berbeda dari standar pendek kita. Surat Al-A'la bagi kita itu panjang sekali, sedangkan bagi para sahabat itu yang paling pendek. Nah, jadi bukan 3 qul, Al-A'la, At-Tariq, Asy-Syams. Nah, ini riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Al-A'la, At-Tariq, Asy-Syams. Ini hampir-hampir 1 halaman. Nah, kalau ini kita jadikan batas atas sekarang gitu ya. Artinya apa? Artinya panjang pendek bacaan itu relatif, sesuai dengan situasi, tempat, kondisi, terikat dengan itu semua. Kalau di masyarakat umum yang tidak ada lingkungan keislamannya tidak begitu kuat, ya jangan dipanjang-panjangin. 3 qul itu sudah standar, atau 12 surat pendek itu sudah paling standar. Jangan dinaikkan kalau jamaah itu belum siap, begitu ya. Kemudian tugas imam terkait dengan rukun-rukun sholat. Ini ada 3, meringankan rukuk dan sujud. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan jangan lebih dari 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa? Supaya makmum tidak kelelahan. Karena kan darah ke kepala semua itu. Kalau diperlama kasihan. Kalau tidak biasa. Nah, kemudian tidak mendahului imam bagi makmum, ini penting. Tadi sudah kita singgung, hukumnya bisa jatuh haram kalau sengaja, bahkan bisa batal kalau sengaja, menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian ringkas dalam tasyahud. Setelah tasyahud itu kan ada doa ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, doa standar 2-3 doa lah, 1 atau 1 doa. Jangan kemudian diperpanjang sampai doanya itu hampir menyamai panjang tasyahudnya. Nah, ini salah, menyulitkan makmum pula gitu ya. Apalagi kalau sujudnya diperpanjang.
Nah, ini kadang-kadang ada imam yang nggak sadar dia jadi imam, sehingga sujud terakhir dipanjangin semau-mau dia. Nah, ini nggak boleh, ya, tidak sesuai dengan adab. Nah, jadi membaca doa, kemudian ketika baca doa juga pakai konteks jamak, bukan Allahumma inni a'udzubika, tapi Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Ini sesungguhnya aku, inna sesungguhnya kami. Jadi kalau jadi imam, ya mewakili makmum, jangan doa sendiri gitu, untuk diri sendiri. Nah, itu adab sebagai imam, adab sebagai imam. Kemudian tugas imam terkait salam. Niat salam, nah ini ya, ini sudah kita bahas sebenarnya kemarin. Ketika salam itu tidak hanya diniatkan ritual, tapi juga diniatkan untuk orang-orang beriman yang ada di sebelah kiri dan kanan dan kiri kita, dan juga diniatkan untuk para malaikat yang hadir. Nah, ini setelah salam tetap duduk. Jadi imam itu jangan buru-buru untuk hilang gitu ya, untuk kabur. Nah, ini kadang-kadang kami pun ketika ingin buru-buru sebenarnya, tapi dipaksa jadi imam, ya sudah, kita selesaikan standar imam panjangnya itu berapa lama, duduk di hadapan makmum gitu. Jangan sampai baru selesai salam, baru Allahumma antas salam, makmumnya masih bertahan, imamnya hilang. Nah, ini tidak sesuai dengan adab. Imam itu harus menjadi teladan, termasuk dalam zikir tersebut. Kemudian kita masuk ke taman hari Jumat, ini dipercepat saja ya. Hari terbaik dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam. Kemudian peringatan bagi orang yang meninggalkan Jumat tanpa uzur. Uzur itu dibahas dalam ilmu fikih ya. Nah, ini sekilas saja, sakit, kemudian ada kedaruratan, intinya adalah ada kedaruratan sehingga tidak melakukan Jumat, itu pun tetap melakukan sholat zuhur. Nah, ini ada ayatnya jelas, larangan untuk beraktivitas duniawi ketika sudah azan Jumat, harus ditinggalkan semua. Nah, kemudian apa yang disunahkan dalam hari Jumat? Mandi bersih-bersih, ini standar kita sudah tahu, pakaian yang terbaik, kemudian datang lebih awal, dan dalam hadis juga diriwayatkan berbeda-beda, saf pertama, saf kedua, ketiga, keempat, itu berbeda standar pahalanya. Maka lebih maju lebih baik, lebih depan lebih baik. Nggak tahu kenapa kalau di kita itu terbudaya sekali nggak mau maju ke depan. Mungkin karena terbiasa waktu sekolah takut ditunjuk guru. Kalau duduk di depan itu ditunjuk guru, akhirnya duduknya di belakang. Terbawa dalam sholat. Kan dalam sholat nggak ditanya sama imam, kamu kenapa tadi sholatnya seperti ini. Imam nggak nanya begitu kan. Jadi kenapa kok kita tuh masih merasa trauma, takut untuk maju ke saf pertama gitu ya, takut ditunjuk jadi imam. Nah, itu kan berlaku untuk yang di belakangnya imam. Tapi kalau kita yang jauh di samping, ya nggak ada masalah seperti itu. Baik, nah itu berkaitan dengan saf ya. Nah, kemudian harus dihindari, jangan melangkahi pundak orang untuk maju ke depan. Ada 1-2 posisi kosong di depan, itu nggak boleh kita melangkahi pundak orang. Beda kasusnya kalau di depan kosong semua, jamaahnya itu di saf belakang semua, 2 saf paling belakang, depan kosong, itu boleh dilangkahi ya. Hasan al-Basri mengatakan, takhattau riqabal ladzina yaquduna ala abwabil jami. Langkahi aja pundak-pundak orang yang duduk di pintu-pintu masjid jami. Kata Hasan al-Basri, la hurmatalahum, mereka itu tidak ada hurmahnya, tidak ada kehormatan yang tidak boleh dilanggar. Jadi kenapa kita tidak boleh melangkahi pundak orang? Karena ada hurmah, ada kemuliaan kehormatan seseorang yang kalau kita langkahi, kemuliaan dan kehormatan itu tercederai. Itu kenapa Rasul melarang. Tapi kalau kasusnya mereka semua di belakang nggak mau ngisi yang depan, itu boleh. Kata Hasan al-Basri, karena sebab utamanya itu hurmah. Sedangkan kalau mereka di belakang semua, ya berarti mereka orang-orang yang nggak suka maju, orang-orang yang suka terbelakang, maka boleh dilangkahi. Nah, itu kasus kalau seperti itu, di depan itu banyak yang kosong, tapi di belakang itu penuh. Ya, ini nggak tahu, ini budaya yang harus kita hilangkan dan kita hapuskan dari Indonesia, gitu ya. Kemudian jangan melewati orang sholat. Nah, kalau tadi orang duduk saja tidak boleh, apalagi orang sholat. Ini berkaitan dengan sutroh ya.
Jadi sutrah itu penting. Walaupun kemudian standar sutrah itu para ulama berbeda pendapat. Yang paling umum itu mengatakan 1 hasta. Jadi tingginya 1 hasta. Tas mungkin ya kita taruh di depan gitu. Nah, sebagian lain mengatakan garis pun boleh. Sebagian ulama yang lain. Gitu. Nah, itu perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan dengan sutrah, berkaitan dengan batas sholat. Intinya tidak boleh sholat melewati orang sholat. Kalau melewati orang sholat, itu orang yang sholat boleh mencegah, ya, boleh menghalangi, tapi bukan dengan gerakan yang parah, ya, hanya menghalangi. Jangan begini. Nah, ini kalau sudah fahisyah jatuhnya batal sholatnya, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan 3 gerakan parah berturut-turut, mencari saf yang paling depan. Kemudian larangan bicara saat khutbah karena bisa membuat amal Jumat kita pahalanya menjadi sia-sia. Fala Jum'atalah, tidak ada Jumat baginya. Maksudnya adalah tidak ada pahala Jumat. Ya, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau mau menegur itu tidak dengan lisan. Jadi bagaimana kita tetap mendengarkan khotib, tapi kita memberikan teguran dengan tangan gitu ya. Kalau digambarkan oleh Imam Al-Ghazali mungkin dengan batu kerikil dilempar gitu ya. Tapi tidak boleh kemudian mengalihkan perhatian kita dari mendengarkan khotib. Itu intinya. Intinya ada di sana. Karena kalau kita bicara kan artinya pasti teralihkan. Itu terpotong perhatian kita dari mendengarkan khotib. Kemudian anjuran banyak berselawat, bahkan beramal soleh, ya, beramal soleh secara umum. Ya, ini sedekah pengecualian bagi orang-orang yang tadi. Ini kalau zaman dulu masih ada mungkin ya, minta sedekah sampai masuk ke dalam masjid. Sekarang pun di luar masjid itu masih banyak yang suka minta sedekah. Permasalahannya sholat apa enggak itu? Kalau laki-laki ya, ikut sholat Jumat apa enggak itu? Nah itu. Kalau beberapa yang memang tidak memiliki adab Islami itu boleh untuk tidak diberikan. Kemudian banyak melakukan kebaikan ya hari Jumat secara umum. Maka muncullah konsep Jumat berkah kalau di zaman kita sekarang ini. Nah, kemudian menjaga kesucian masjid. Nah, ini wayan bagi ayyazida fil jumu'ati fi anwa'i khairatihi. Menambahkan kuantitas kebaikannya di hari Jumat. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala idza habba 'abdan ista'malahu fil awqat al-fadilah. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan dibuat sibuk ketika jam-jam golden time. Waktu-waktu utama hamba itu akan dibuat sibuk. Contohnya apa? Waktu sholat tahajud, sepertiga malam terakhir. Orang yang bisa bangun, orang yang kemudian mendirikan sholat di sepertiga malam terakhir, itu tanda Allah itu cinta sama dia. Ya, itu tanda bahwa Allah cinta pada dia. Maka ista'malahu, Allah berikan keutamaan untuk bisa ibadah pada saat itu. Makanya dalam Quran disebutkan ya, fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Gimana yang ayatnya ini? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Artinya waktu ini waktu utama, sehingga utama kalau dilakukan ibadah di waktu itu. Nah itu syahidnya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang utama, dan hari Jumat adalah diantara waktu yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih untuk kajian pagi ini yang sangat lengkap. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada dasar untuk sholat qobliyah Jumat? Jadi di kita ini setelah azan banyak jemaah yang melakukan sholat pada saat imam mau naik qobliyah Jumat.
langsung mendengarkan imam khutbah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di beberapa masjid, ini masjid kita alhamdulillah 2 tingkat kan. Tingkat pertama dan tingkat kedua nyambung. Ini berkenaan dengan syaf. Tapi ada beberapa masjid yang tingkat bawah atau tingkat atas atau ruangan yang lain itu tidak menyambung seperti begini Ustaz. Tapi dipasangin pesawat TV untuk ganti imam di depan. Nah, bagaimana status syaf seperti ini Ustaz? Jadi tidak antara satu ruangan dengan ruangan lain tidak nyambung, hanya dihubungkan dengan pesawat TV. Apakah itu memang sudah bisa dilakukan? Bagaimana hukum hal seperti itu? Atau juga saya suka lihat di Masjid Darussalam ini kalau Jumat penuh, itu banyak jamaah yang datang belakangan itu sholat di median jalan. Jadi masjid ada jalan lebar, tengah-tengah jalan itu pada sholat di situ Ustaz, karena memang waktu sholat Jumat itu sudah masuk. Ini bagaimana status sholat seperti keadaan begitu? Terima kasih Ustaz. Untuk yang ketiga, mohon maaf mau ditanya dulu. Ini dia terpisah dari jamaah yang lain atau jamaahnya memang membludak sampai ke jalan? Membludak sampai ke jalan. Baik. Membludak jalan, tapi di kota wisata itu kan jalannya ada 4 jalur ya. Jalur lambat, jalur cepat, kemudian ada median di tengah-tengahnya Ustaz. Ya. Nah banyak sholat di median tengah-tengah itu Ustaz jamaah karena datang telat. Baik. Terima kasih. Yang pertama adalah untuk sholat qobliyah Jumat. Nah ini perbedaan pendapat di antara para ulama kembali ke apakah sholat Jumat menggantikan sholat zuhur atau tidak. Bagi yang mengatakan sholat Jumat menggantikan sholat zuhur, ya berlaku hukum sholat sunnah qobliyah zuhur, hanya berubah nama menjadi qobliyah Jumat. Nah itu jatuhnya di sana. Jadi tergantung dari apakah mengkiaskan menggantikan zuhur atau tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Karena itu kita setelah sholat Jumat nggak perlu sholat zuhur, gitu. Sehingga berlaku hukum qobliyah Jumat. Kapan? Ya setelah azan. Nah itu. Jadi itu berkaitan dengan qobliyah Jumat ya. Tapi bagi yang mengatakan Jumat tidak menggantikan zuhur, maka tidak ada. Atau zuhur itu digugurkan saja, Jumat itu berbeda dengan zuhur, ya akan mengatakan tidak ada qobliyah Jumat seperti itu, karena tidak mengkiaskan dengan zuhur, dengan sholat zuhur. Jadi perbedaannya ada di sana letaknya. Makanya kemarin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang habis sholat Jumat sholat zuhur lagi? Oh berarti ini ngambil pendapat yang sholat Jumat itu bukan menggantikan sholat zuhur ya. Tapi berlebihan karena tidak dicontohkan begitu. Dalam riwayat itu tidak ada yang menyebutkan para sahabat sholat zuhur setelah sholat Jumat. Nah dari sanalah kemudian banyak ulama yang mengatakan Jumat itu ya zuhur sebenarnya, cuma tata caranya dirubah, maka sholat qobliyahnya tetap bisa dilakukan. Nah itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tahiyatul masjid, mana lebih utama ketika imam berkhutbah? Lebih utama datang awal sebelum imam khotib, kemudian sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau dalam kondisi tersebut, mana yang lebih utama? Yang lebih utama sholat tahiyatul masjid. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat masuk masjid, beliau sedang berkhutbah, itu beliau perintahkan sahabat itu untuk sholat tahiyatul masjid. Itu tidak akan dilakukan kalau itu bukan suatu hal yang utama. Karena khutbah ini harus didengarkan, tapi karena dia belum sholat tahiyatul masjid, diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan itu lebih utama dalam kondisi tersebut. Kecuali khutbahnya sudah mau selesai, sudah khutbah kedua, sudah salawat, ya jangan sholat tahiyatul masjid, karena pertengahan sholat akan qomat. Nah itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kedua apa ketiga itu? Ini ya tertutup. Jadi tertutup sama sekali, tidak ada celah penghubungnya antara lantai 1 dan lantai 2.
Maka kalau dia masih dalam satu gedung dan itu gedung khusus untuk masjid, sebagian memperbolehkan. Sebagian memperbolehkan. Walaupun tentu nanti akan ada yang bilang nggak sah. Tapi kalau itu memang gedung khusus untuk masjid, bukan seperti gedung perkantoran ya. Gedung perkantoran kebetulan lantai 3 dipakai untuk masjid, nggak cukup, maka dipakai lantai 2, itu kan perkantoran. Maka yang di lantai 2 ini akan bermasalah statusnya. Atau lantai 3 kalau tidak bersama imam akan bermasalah statusnya. Tapi kalau itu gedung khusus yang dinamai dengan masjid, maka itu nanti masih ada khilaf untuk membenarkan dan mensahkan sholatnya, karena itu satu gedung yang sama. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sholat sampai keluar jalan, selama jamaahnya masih tersambung, itu sah, tetap sah. Walaupun memang ya ada standar yang disebut sebagai masjid begitu ya, ada standar di sana. Tapi ketika memang meluber dan tidak mencukupi, maka tetap sah selama dia masih tersambung. Yang jadi masalah adalah kalau makmumnya itu stop di teras masjid, kemudian dia sholatnya di jalan, itu ada jeda. Nah, itu banyak ulama mengatakan tidak sah karena sudah terpisah dari imam. Walaupun standar terpisah ini pasti berbeda-beda. Nah, ini yang jadi permasalahan nanti seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau jamaahnya masih nyambung, itu masih sah. Baik, ada lagi mungkin terakhir kalau ada 2. Baik, 2 terakhir. Mengenai nyambungnya saf itu terkait dengan mungkin di Masjidil Haram, Ustaz ya. Ada di hotel-hotel itu kadang-kadang jauh sekali, tapi ada suara imamnya di dalam ruangan hotel. Jadi sholatnya itu tidak nyambung safnya, tapi ada suara imam di dalam hotel. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lain kita belum teliti ya, tapi kalau di mazhab Syafi'i tidak sah. Karena terpisah jauh, terus juga jarak, juga gedung. Terpisah banyak sekali, terpisah jalan, terpisah gedung, terpisah jarak, meskipun suara terdengar. Kalau pakai standar suara terdengar, ini agak sulit. Sholat di Istiqlal, kita kalau buka TV, itu suara terdengar. Nah, itu kalau kita pakai standar suara terdengar, sehingga sulit kita kalau pakai standar suara. Maka standarnya adalah ketersambungan, yang itu kemudian walaupun para ulama beda pendapat mengenai ketersambungan seperti apa, tapi kalau seperti itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf waktunya sedikit lagi. Tadi saya tertarik dengan tindakan makmum untuk memisahkan diri dari imam, itu batasannya seperti apa? Gitu, karena kan terutama di tempat yang tadi public space kita tuh tidak tahu imam, kualitas imam sebelumnya. Kalau di sini kan tidak tahu. Kira-kira. Baik. Mufarokoh itu pada asalnya haram, tidak boleh dilakukan. Memisahkan diri dari imam itu nggak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat misalnya imam bacaannya standar atau agak lama, tapi kemudian ada informasi dari belakang tiba-tiba bilang, Pak Fulan, rumah Anda kebakaran. Nah, itu untuk membatalkan, walaupun sudah nggak khusyuk, yang penting mempertahankan rukunnya, sehingga memisahkan diri, mempercepat sholat, itu boleh mufarokoh. Itu kondisi darurat. Atau ada kondisi-kondisi darurat lain, maka boleh mufarokoh. Termasuk ketika imam itu standarnya sudah nggak sah menurut kita, maka kita boleh mufarokoh. Nah, itu untuk syarat mufarokohnya. Jadi tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan mufarokoh, ya dengan niat. Dengan niat memisahkan diri. Mau gerakan kita sama dengan imam, mau gerakan kita beda, itu tetap sudah jatuh mufarokoh. Tadi yang ditanyakan poinnya adalah, mohon maaf.
ya batasannya itu seperti apa? Tadi Ustaz kan sempat bilang kalau imam misalnya bacaannya sudah ngaco atau gimana gitu, atau karena kan kita nggak tahu ya. Ya. Saya gitu nggak tahu ini batasan kacau itu seperti apa sampai fatal bacaannya gimana? Atau bacaannya biasa-biasa aja tapi misalnya kurang sempurna. Oh baik, berarti batas standar salahnya ya. Ya. Nah, jadi yang pertama kalau kita sudah tahu bacaannya salah, alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, itu udah jelas salah. Mufaraqah. Kalau kita benar bacaannya itu. Nah, apa standar benarnya yang membuat kita standar yang kalau dilewati itu kemudian kita boleh mufaraqah? Yang pertama adalah makharijul huruf. Makhraj huruf. Ain dibaca ngain. Itu sudah salah. Kemudian ain dibaca hamzah. Ya, alhamdu atau ha dibaca ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hamzah. Itu menurut standar bacaan sudah salah. Nah, itu standar pertama, makharijul huruf. Tapi kalau kita juga salah bacaan kita, ini pengetahuan kita tidak dinilai, yang dinilai bacaan kita. Karena dalam sholat tidak pakai pengetahuan, yang dipakai bacaan. Kalau bacaan kita juga salah, itu tidak batal, tetap sama-sama sah. Kenapa? Sholat yang uzur sah untuk sholat yang uzur, tapi tidak untuk sholat yang sempurna. Itu prinsipnya di sana. Jadi yang pertama makharijul huruf, yang kedua tasydid. Iya, yang paling banyak salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu wa iya berarti sudah salah. Yang standar sah Al-Fatihahnya itu tidak sah. Gitu. Kalau kita juga salah, tidak ada yang perlu dipermasalahkan, tidak perlu mufaraqah. Tapi kalau bacaan kita benar, makharijul huruf dan tasydidnya, kita mungkin perlu mufaraqah. Meskipun gerakannya nggak apa-apa kalau menyamai gerakan imam, tapi niat kita sudah mufaraqah. Baik, itu dua standar utamanya. Atau arti dari ayatnya jadi berubah karena ada perubahan bacaan. Nah, itu tiga standar utama: makharijul huruf, tasydid, dan juga perubahan makna. Tapi kalau sifat huruf seperti pantulan tidak dibaca mantul atau tidak mantul dibaca mantul, ghairil maghdubi alaihim, itu masih sah karena itu jatuhnya sifat huruf. Sifat huruf ini yang tadi saya singgung tentang kesempurnaan. Kalau sifat huruf itu bukan sah atau tidak sah. Mantul ada apa ya? Kalau sepertinya ada yang mantul ya di surat Al-Fatihah. Nggak ada ya. Yang ada tidak mantul dipantulkan. Nah, itu tetap sah. Tidak masalah. Gitu. Atau panjangnya kepanjangan. Itu tetap sah. Nah, itu standar bacaan yang disebut benar agar Al-Fatihahnya itu sah. Makharijul, tasydid, dan juga makna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau masih ada yang mau dilanjut silahkan nanti setelah forum ini ya, biar tidak menyulitkan jamaah yang lain juga. Prinsip takhfif ini. Jadi bukan cuma imam tapi juga dalam kajian. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa iyyakum.